Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang ada di Garut. Jadi apa? Banyu Resmi, Kecamatan Banyu Resmi ya. Iya. Dan di sini ada fasilitas, ada masjidnya, ada rumah yatimnya, dan ada ruqyah Syariah. Ini saya perkenalkan Ustadz Arif. Jadi saya sebenarnya sudah komunikasi lama ya dengan Ustadz Arif dan juga acara-acara kajian Garut gitu ya. Hanya kebetulan sekarang diniatkan bersilaturahmi ke Ustadz Arif. Nah, Ustadz, alhamdulillah bertemu, mungkin ada baiknya menerangkan ruqyah syar'i itu yang bagaimana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Saya Asgar. Asli Garut ya. Di mana? Di Tarogong Kaler. Oh, Tarogong Kaler. Ya. Saya sekarang di tempat ini diberikan amanah mengurus tanah dan bangunan untuk dijadikan rumah tahfidz ya. Dan ini adalah ruangan khusus RRG atau Rumah Ruqyah Garut. Ya. Ada banyak yang datang ke sini untuk belajar ruqyah dan terapi ruqyah. Saya sekarang juga diamanahi sebagai Ketua Arasy Jawa Barat. Oh, alhamdulillah. Arasy itu adalah Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia Provinsi Jawa Barat. Terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, ruqyah. Ruqyah menurut bahasa artinya bacaan. Bacaan atau mantra atau suwuk, yang dimana berisinya doa. Ini kata-kata mantra ini harus digarisbawahi juga, Tat. Mantra itu bacaan. Bacaan. Ya. Nah, itu secara definisi secara bahasa. Ya. Sedangkan ruqyah itu ada dua. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ya. Ruqyah syar'iyah adalah bacaan atau mantra yang mana bacaan itu diambil dari Al-Quran, doa-doa Rasul. Ya. Dan tidak dicampuri dengan unsur syirik. Ya. Kalau ada bacaan Quran, bacaan doa-doa Rasul, tapi ada bacaan-bacaan atau mantra syirik, atau ada gerakan-gerakan syirik, itu namanya ruqyah syirkiyah. Ini haram. Ya. Contoh, bacaan Quran seperti Al-Fatihah dibaca, ayat kursi dibaca, doa kesembuhan Nabi yang Allahumma rabban nas dibaca, tapi dicampur dengan bacaan-bacaan seperti meminta kepada leluhur. Contoh, leluhur yang ada di laut pantai selatan, jin yang ada di Gunung Kidul, jin ada yang di Gunung Kidul, semua katakanlah disambat ya. Dan itu istilahnya jangan juga di sini ya, lokasi kita. Sebenarnya di tanah suci kan ada jamarot. Jadi istilahnya zaman Rasul pun yang syirik itu ada, maksudnya ada jin yang itu kan. Itu. Jadi tidak boleh ya dicampur dengan bacaan syirik. Ya. Nah, itu nggak boleh. Ya, ruqyah itu murni bacaannya adalah Al-Fatihah. Ya. Dan seluruh ayat di Quran pun itu bisa dijadikan bacaan ruqyah. Ya. Doa-doa Nabi itu syariah, dan ini sunnah ya. Ya. Kenapa sunnah? Nabi ketika sakit datanglah Jibril alaihissalam dan Nabi pun dibacakan doa-doa. Ya. Berarti diruqyah oleh malaikat Jibril. Ya. Nabi pun menyuruh istrinya, menyuruh para sahabat untuk saling meruqyah.
Ada sahabat datang di ruqyah, saling meruqyah, saling membacakan, saling bermantra. Ini kalau di tanah air ini kata-kata mantra itu jangan disalahgunakan. Kadang-kadang mantra syirik gitu ya. Mantra itu bacaan, artinya tuh bacaan. Jadi jangan sampai ilmu bahasa itu kemudian dinodai. Nah, kalau kelakuannya syirik ya sudah menodai gitu. Nah, itu ya. Itu. Nah, ini underline-nya tuh di situ. Ada lagi? Ya, kemudian di lapangan juga memang ada pertanyaan. Tidak boleh meminta ruqyah. Salah satunya adalah 70.000 orang akan masuk surga tanpa hisab. Di antaranya adalah mereka yang tidak meminta ruqyah. Orang yang memahami konteks hadis tekstual saja ini, dia akan beranggapan, oh ini nggak boleh meminta ruqyah, nanti kita akan tidak masuk surga tanpa hisab. Memang hadis itu ada, tetapi yang dimaksud hadis adalah ruqyah yang syirkiyah. Oh iya. Kalau ruqyah yang syar'iyah, kita boleh meminta ruqyah. Ya. Kan Nabi pun menyarankan ruqyah. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ada dasarnya. Ada dasarnya. Dan ada bedanya. Ada bedanya. Jangan sampai kita besar dalam menafsirkannya. Dan insya Allah, dan ruqyah juga itu jangan disempitkan artinya. Ya. Ruqyah itu hanya untuk jin saja, tidak. Ya. Ruqyah itu ada dua fungsi. Pertama, memohon kesembuhan. Ya. Ini bagi orang yang sakit baik fisik maupun psikis, baik oleh virus, bakteri, atau gangguan jin, sihir yang lain. Ya. Ya. Yang kedua, memohon penjagaan, memohon perlindungan. Ya. Ini kan bagi orang yang sehat pun bisa. Buktinya Nabi Muhammad SAW pernah meruqyah dua cucunya Hasan Hussein. Oh ya. Wa'izukuma bi kalimatillah dan sebagainya. Ya. Padahal dua cucunya sehat, tidak ada gangguan. Ya. Nabi bacakan doa itu sebagai ruqyah untuk memohon perlindungan, penjagaan. Jadi sempit kalau ruqyah hanya untuk gangguan masalah urusan jin saja. Dan ruqyah pun bukan hanya ruqyah untuk orang. Ya. Ya, untuk tempat, untuk benda pun. Kenapa? Di sana ada gangguan ain juga. Ya, ya. Ain juga itu kan Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wal yashfik min kulli dayudik wa min syarri hasidin. Ain itu apa? Ain itu kan gangguan yang disebabkan oleh pandangan mata. Ya, ya. Oh ya. Ainun. Ain mata. Dan ain itu bukan hanya gangguan, tetapi kan ada juga ini. Ain itu ada dua penyebabnya. Ada ain ta'jub, ya, melihat dengan kekaguman, ya, atau ain hasad dengan kedengkian. Ya. Orang kalau gangguan jin sihir pasti orangnya zalim tuh. Ya. Udah ada niat buruk. Tapi kalau ain ta'jub gak ada niat untuk mencelakakan. Ya, ya. Karena dia melihat, contoh misalkan seorang suami melihat tuh wajah itu, wah, jin cantik, mama cantik malam ini gitu. Tiba-tiba jatuh, tiba-tiba sakit. Apa bapak niat nggak untuk mencelakai istri? Nggak ada niat. Nah ini kan namanya ain ta'jub, melihat dengan matanya memuji, tapi tiba-tiba sakit atau demam, itu ain. Makanya dalam melihat, Rasul mengatakan ketika kalian melihat di diri dan orang lain ada keajaiban, ya, maka bil barakah, doakan dengan keberkahan. Ya. Makanya kalau ingin muji istri, barakallah, istri saya cantik, itu akan ya, dari ada kata-kata di depannya doa barakallah atau masya Allah. Mungkin itulah, ya, ruqyah itu insya Allah. Kalau ruqyah yang syar'iyah itu adalah dasarnya. Saya banyak buku-buku referensinya, baik dari ulama luar atau ulama kita, ada bukunya, ada buktinya, dan ruqyah syar'iyah insya Allah
Qasyaqiyah itu dilarang, haram hukumnya. Boleh nomor Ustadz Arif saya share? Boleh, ya. Bagi siapapun yang ingin bertambah di sini. Bertambah ilmu. Dan saya insya Allah saya siap memberikan ilmu, menyebarkan ilmu tentang ruqyah. Dan saya juga alhamdulillah saya juga sudah sampai ke Malaysia. Malaysia memberikan ilmu dan menerapi di Malaysia. Karena itu paling jauh sekarang. Dan saya tekan ingin keliling dunia. Jadi istilahnya itu kan sekarang kalau dari Jakarta itu ke Cileunyi tol ya, set gitu. Nanti sebentar lagi juga ke Garut ada tol juga. Apalagi kan yang soreang itu akan ada tol Pengalengan Garut kan gitu. Jadi apalagi yang dari Bandung ya. Dekat. Bandung itu dekat lah. Dan Garut itu cantik loh ya. Kulinernya juga bagus, ada Kamojang ya, Kamojang, Sampireun, Mulih ka Desa, Situ Bagendi, Situ Cangkuang, Cipanas, air panas, bahkan ada air terjun juga banyak, bahkan selatan juga ada laut. Jadi kalau kita di Singapura itu kan curug itu kan buatan, dibangun, ini asli, dibangun apa namanya dengan tulang beton kemudian di Hong Kong juga kan gitu ya. Tapi kita main ke sana loh ya. Padahal di Garut atau di tempat-tempat lain di tanah air curugnya tuh asli, danaunya asli. Jadi insyaallah mana aja ke Garut insyaallah. Kenapa tidak ke Garut? Dan tidak hanya ruqyah lah, kuliner, ada kopi logi gitu kan, ada KW kopi gitu ya. Kopi logi, jinologi juga ada. Saya kira itu, dan alhamdulillah ini kunjungan pertama, insya Allah nanti akan banyak silaturahmi selanjutnya. Ada juga kajian Garut. Ini akhirnya sudah terbuka link-link silaturahmi antar masjid di Garut ya. Kita jalinlah nanti yang bisa kita rakit amalan kita. Videonya hasanah wabil akhirati hasanah gitu. Waqina adzabannar. Oke, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu buku apa, Tat? Ini buku panduan ya, Ruqyah Jinsir. Ini Syekh Wahid, ini pakar dunia gaib dari Timur Tengah. Ya. Insyaallah ini ada referensinya, ya, ada banyak. Ini juga banyak buku-buku ya tentang pelatihan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lakul hamdu yuhyi wa yumittu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.